Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadisti Prameswari Hursan dengan NIM 210611040151. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi sampling audit. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan membahas apa itu sampling audit. Sampling audit merupakan penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Nah, lalu populasi sendiri itu apa? Populasi merupakan keseluruhan set data yang menjadi sumber dari suatu sampel yang dipilih dan auditor berkeinginan untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan set data tersebut. Nah, contohnya kita ambil contoh dalam satu kelas itu terdapat 50 mahasiswa dan auditor mengambil 10 mahasiswa sebagai sampel. Maka 50 mahasiswa ini dinamakan populasi dan 10 mahasiswa lainnya dinamakan dengan sampel. Selanjutnya ada sampel representatif. Sampel representatif ini merupakan sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan yang dimiliki populasi. Artinya item-item yang dijadikan sampel serupa dengan item-item yang tidak dijadikan sampel. Contohnya adalah 100% populasi hanya diambil 80% sampel. Nah, 80% sampel ini dinamakan sampel representatif. Namun jika dalam 80% sampel mengalami kesalahan atau kerusakan sampel sebanyak 30%, maka 50% sisanya merupakan sampel cukup representatif. Namun jika dalam 50% ini mengalami kerusakan lagi sebanyak 30% dan 20% sisanya merupakan sampel non representatif. Jadi intinya semakin jauh angka sampel dari populasi, maka semakin tidak representatif sampel tersebut. Nah, dalam pengambilan kesimpulan, apalagi dari sampel auditor, tak jarang menemui yang namanya kesalahan. Nah, kesalahan ini dinamakan risiko. Risiko dibagi menjadi dua, yaitu risiko sampling dan non-sampling. Risiko sampling merupakan risiko bahwa auditor mencapai kesimpulan yang salah karena sampel populasi tidak ada representatif. Dalam hal ini, auditor mempunyai dua cara untuk mengendalikan risiko sampling. Yang pertama yaitu menyesuaikan ukuran sampling. Dalam menyesuaikan ukuran sampling, semakin banyak ukuran sampel dapat mengurangi risiko sampling dan sebaliknya. Artinya jika sampel itu sedikit, maka risiko sampling yang akan dialami oleh auditor lebih banyak, dan jika sampel itu banyak, maka risiko sampling yang akan dialami oleh auditor menurun. Untuk yang kedua, menggunakan metode pemilihan item sampel yang tepat dari populasi. Nah, dalam penggunaan metode yang benar ini dapat meningkatkan kemungkinan keterwakilan sampel yang bersangkutan. Yang kedua ada risiko non-sampling. Nah, risiko non-sampling ini adalah risiko bahwa pengujian audit tidak menemukan pengecualian dalam sampel yang ada. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, kegagalan auditor untuk mengenali pengecualian, dan yang kedua, prosedur audit yang tidak sesuai atau tidak efektif. Nah, kenapa sih auditor bisa mengalami kegagalan dalam mengenali pengecualian? Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya, auditor merasa bosan, atau auditor merasa kelelahan, atau bahkan auditor tidak memahami apa yang harus dicari dalam penggunaan prosedur ini. Nah, kadang auditor memulai prosedur yang salah, yang seharusnya auditor memeriksa salinan faktur penjualan, lalu dokumen yang dilampirkan atau dokumen pengiriman, malah auditor memeriksa dokumen pengiriman dulu untuk dicek apakah dokumen ini telah dilampirkan dalam salinan faktur penjualan. Nah, untuk pencegahan risiko non-sampling dapat dilakukan dengan perencanaan dan supervisi. Auditor harus mempertimbangkan sikap lingkup dan harus membuat suatu program audit suatu saat program audit tertulis untuk setiap audit. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa auditor harus mereview ulang untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut dilaksanakan secara memadai, dan auditor harus menilai apakah hasilnya sejalan dengan kesimpulan yang akan disajikan oleh auditor. Selanjutnya ada sampling
statistik versus sampling non-statistik. Metode sampling audit dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sampling statistik dan sampling non-statistik. Kategori tersebut serupa karena keduanya melibatkan 3 tahap. Yang pertama itu perencanaan sampel, yang kedua pemilihan sampel dan melakukan pengujian, dan yang ketiga pengevaluasian hasil. Tujuan dari perencanaan sampel adalah memastikan bahwa pengujian audit dilakukan dengan cara yang memberikan risiko sampling yang diinginkan dan meminimalkan kemungkinan kesalahan non-sampling. Sampling statistik berbeda dari sampling non-statistik karena sampling statistik menerapkan aturan matematika. Auditor juga dapat mengukur risiko sampling dalam merencanakan sampel dan mengevaluasi hasil. Sedangkan dalam sampling non-statistik, auditor tidak mengukur risiko sampling, akan tetapi auditor memilih item sampel yang diyakini akan memberikan informasi yang paling bermanfaat dalam situasi tertentu dan mencapai kesimpulan mengenai populasi atas dasar pertimbangan. Sehingga metode sampling non-statistik sering juga disebut dengan sampling pertimbangan. Selanjutnya ada pemilihan sampel probabilistik dan sampel non-probabilistik. Nah, jika auditor menggunakan pemilihan sampel probabilistik, auditor memilih secara acak item-item yang ada sehingga setiap item populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Dalam pemilihan sampel non-probabilistik, auditor memilih item sampel dengan menggunakan pertimbangan profesional dan bukan metode probabilistik. Sekian dulu pembahasan singkat mengenai audit sampling. Jika ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.